Oke. Skorsing, saya cabut. Sidang kita lanjutkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya memulai, saya sedikit ada pertimbangan untuk Bapak Ibu yang terkait dengan PP 12 tahun 2018. Apakah kita tetap bahas pasal per pasal atau ada tanggapan lain? Karena banyak di sini yang sesuai dengan unsur paten dari PP 12 tahun 2018. Pimpinan. Ya, silakan Pak. Terima kasih pimpinan. Saya kira memang kalau memang bisa, kalau memang sudah sesuai dengan PP 12 tahun 2018, saya kira itu diteruskan saja. Tetapi kalau ada pertanyaan dan saran, saya kira bisa ditanggapi langsung Pak. Ya. Supaya ini bisa cepat. Setuju. Terima kasih Ya. pimpinan. Baik. Bagaimana dengan yang lain? Pimpinan. Ya, silakan Pak. Baik, kalau saya tadi banyak menyita waktu terkait dengan setiap pembahasan pasal langsung ditanggapi. Kalau menurut saya, silakan teman-teman anggota dewan yang terhormat untuk mencatat dulu semuanya. Misalnya contohnya, pada saat dibacakan, kalau ada yang mengganjal di hati, dicatat dulu. Nanti selesai semuanya dibacakan, baru kita bertanya. Siapa tahu yang mau ditanyakan, ada jawabannya di belakang. Jadi tidak perlu lagi dibahas. Seperti itu menurut saya. Oke, baik, terima kasih. Bagaimana, saya ada tanggapan lagi? Baik Ketua, saya kira untuk efektivitasnya, silakan. Setuju tadi turunan daripada PP 12 ya? Ya, kita tidak usah bacakan itu, karena itu tidak bisa lagi berubah. Yang kita diskusikan di sini adalah bab atau pasal atau ayat yang bisa kita utak-atik dalam artian sesuai dengan kepentingan dan perkembangan baik hari ini dan ke depan dalam konteks internal DPRD. Itu Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada beberapa masukan. Iya, tapi dulu. Oh ya, silakan Pak. Jadi kalau menurut pendapat saya, karena walaupun sebenarnya memang ini sudah paten, tapi terkendala kan kita belum tentu maksud dan tafsirannya itu loh. Apa sebenarnya tujuannya, apa sebenarnya maksudnya. Ya ini mungkin bisa, mumpun ada, ini kan jarang sekali narasumber yang lebih paham betul. Ini bisa kita bertanya langsung teman-teman. Kalau kita ini bukan bilang kita ini ya lama sudah paham, belum tentu juga ya. Apalagi kalau anak-anak baru, anggota baru, kasihan itu perlu ada sedikit pemahaman. Walaupun sebenarnya memang pasalnya tidak bisa berubah, tapi maksud dan tujuan pasal itu belum tentu kita paham semua. Ya jangan sampai kita multitafsir lagi. Maksudnya Pak Herudin A, saya bilang B, seperti itu tadi. Saya bilang saya bisa berbicara di sini, Pak Takdir bilang harus turun ke bawah, itu kan multitafsir sebenarnya semua. Dan mumpun sekali kita di sini ada Bapak ini dari hukum, ya inilah tempatnya kita harus bertanya kepada beliau. Seperti itu Pak Ketua. Oke, baik Pak, terima Ketua. kasih. Ya, silakan Pak. Jadi yang dimaksud Pak Naspiding ini sebagai wakil ketua itu di Binteng, bukan di sini. Kalau di Binteng kita butuh penjelasan itu memang secara detail. Saya kira Bintengnya kemarin sudah lewat kita orientasi 4 hari. Ada semua di situ dibahas di situ Pak Wakil. Jadi menurut saya yang Bapak maksud itu nanti kita belajar lagi. Kalau kita belum tamat pada saat kita orientasi, sudah dijelaskan kemarin sebenarnya semua itu. Dan Bapak yang depan ini minta maaf, dia diundang bukan sebagai pemateri Pak. Betul Pak ya? Dia diundang sebagai tim penyusun dalam rangka menyempurnakan agenda tertib kita.
Terima kasih Ketua. Baik, terima kasih. KB Ketua. Oh ya, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin pertanyaan untuk tim penyusun terkait dengan yang tadi kita bicarakan terkait pasal yang paten sudah termasuk PP 18. Apakah tidak bisa dimaksudkan lagi ayat di dalam pasal tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas segala masukannya. Jadi ada dua pertimbangan. Apakah kita bahas pasal per pasal, baik yang tertuang dalam PP 12 tahun 2018, atau kita bahas poin-poin penting yang bisa mengatur regulasi ke depannya, khususnya kita bagi para anggota Dewan dalam menjalankan setiap tugas. Saya minta pertimbangan Bapak Ibu. Ketua. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Mungkin untuk lebih mempersingkat waktu, kita bahas saja pasal per pasal. Nanti tim penyusun menyampaikan bahwa ini pasal sudah termasuk PP 12. Jadi nanti kita lanjut atau bagaimana nanti? Ya. Terima kasih. Sepakat? Sepakat. Baik. Kita bahas pasal per pasal saja, Ketua. Ketua, izin. Ya, silakan Pak. Kalau hemat kami, sebaiknya dibacakan oleh pimpinan. Nanti kalau ada hal yang kurang mengerti. Maksudnya supaya Bapak ini konsentrasi mendengarkan apa yang kita mau sampaikan. Jadi pimpinan baca saja secara terstruktur. Kalau ada misalnya kami mau pertanyakan, ya nanti penjelasannya dari Pak ini. Oke. Penyusun. Jadi masukannya tetap kita bahas pasal per pasal. Ya. Oke. Izin pimpinan, Ya, silakan Pak. mungkin masuknya saudari kita di wadah tetap dibahas pasal per pasal, tetapi apabila pasal itu berkaitan dengan PP 12 maka itu dilanjut saja. Tidak usah dibahas tuntas semuanya, seperti itu mungkin ya. Ya, terima kasih. Nah, saya juga sedikit menambahkan Pak. Jadi masih ada beberapa pasti dari anggota Dewan belum paham yang mana masuk dalam PP 12 tahun 2018. Makanya saya minta pendapatnya toh bagaimana baiknya ini seperti apa. Kalaupun hasil kesepakatannya kita lanjut bahas pasal per pasal, oke, enggak apa-apa. Ya. Oke. Jadi saya yang bacakan atau ya, silakan. Ketua. Jadi sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ingin mengusulkan supaya tidak terlalu lama dalam pembacaan. Jadi bagaimana ketika misalnya dalam setiap pasal kita persilahkan saja kepada semua peserta sidang untuk membaca. Nanti ketika memang ada yang dirasa kemudian ingin dipertanyakan, baru kemudian dipertanyakan. Saya kira seperti itu. Nanti ada tanggapan dan butuh saya kasih penjelasan baru saya jawab. Misalnya ada keputusan pasal 20 yang dibahas sama ini, tapi disampaikan saja bahwa ini pasal yang 12. Baik, sedikit juga ada masukan dari tim penyusun. Nanti beliau yang jawab segala bentuk pertanyaan dari Bapak Ibu. Pak Nasfidin yang bacakan, saya yang pimpin. Nah, masukan dari tim penyusun. Bagaimana? Oke. Ya. Tadi sudah mulai di pasal Silakan, mana? Pak. Pasal 20. Pasal 20. Ya. Jadi begini saja kalau menurut saya. Jadi kalau pasal 20 kita sama-sama baca, ada nggak pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lagi pindah ke 21. Atau begini pimpinan. Tidak. Ya, silakan. Atau begini. Silakan. Karena kalau saya tidak membela Pak Wakil Ketua, cuma begini, kalau bisa kita baca pasal per orang. Kita gilir bacanya. Yang Biar sama-sama konsentrasi.
Setuju. Kalau hanya Pak Jinas Pini yang baca, sama aja dibaca dengan tim penyusun. Jadi Ya, kasih Pak. sudah Pak. Sudah? Sudah. Oh ya, silakan Pak. Jadi saya lanjut, kita jangan berlama-lama di sini. Jadi kita mulai dulu dari pasal 20. Pasal 1, 2, dan 3 ada pertanyaan? Nah. Ya. Nah. Kalau tidak ada pertanyaan, kita pindah lagi ke pasal 21. Ya, pasal 21. Kalau tidak ada, ya kita pindah lagi ke pasal 22. 21 dulu. 21. Ya, silakan Pak Peri. Silakan Pak. Izin pimpinan. Ya. Saya mau penjelasan sedikit ini mengenai pasal 20 berlaku mutatis mutandis. Artinya ada sebenarnya di Google, cuma masih kurang dipahami. Iya. Mohon. Ya, penjelasan. Baik. Terima kasih Pak Ferry. Saya persilakan tim penyusun untuk menanggapi. Ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Ya. Jadi maksudnya itu Pak, mutatis mutandis itu bahwa apa yang diatur di dalam mana itu? Pasal 20 itu keseluruhannya itu mengatur tentang pembahasan APBD. Seperti tadi sampaikan kepada Ibu bahwa jadi istilahnya gini, kalau ada mengatur mengenai ABC gitu deh, gitu Pak ya, tentang rancangan Perda, maka itu juga akan berlaku di rancangan Perda APBD. Seperti itu maksudnya Pak, mutatis mutandis. Ya, berlaku sama maksudnya gitu Pak. Ya. Ya. Baik, bagaimana Pak? Ya. Oke, kita lanjut. Pasal 22, saya baca saja ya, supaya pasal 1, pasal 22 ayat 1, Banggar membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dengan pasal 18 ayat 2 huruf D. Ayat 2, rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksaan Keuangan. Jadi ini mungkin maksudnya temuan BPK ya. Yang ketiga, laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 paling rendah meliputi A. Laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo dengan anggaran lebih, C. Neraca, D. Laporan operasional, E. Laporan arus cash, F. Laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Ada pertanyaan? Pimpinan, Silakan Pak. terkait pasal 22 ayat 2, Badan Pemeriksa Keuangan, yang kami pertanyakan, apakah hasil Badan Pemeriksa Keuangan bisa diberikan ke anggota Pak? Baik, Bukan silakan hanya Pak. unsur pimpinan saja, Ya. diteruskan ke anggota atau ke komisi. Pasal 22 ayat 2. Gimana pertanyaan? Pasal 22 ayat 2 Pak. Pertanyaannya hasil Kayak anggota. temuannya ini maksudnya ini. Ya, Ya. silakan Pak. Baik, makasih. Terkait dengan LHP BPK ini kan juga bukan hanya disampaikan ke Bupati kan begitu Pak. Tapi DPRD juga berdapat. Pada saat penerimaan LHP ini, itu yang hadir di BPK itu pimpinan DPRD dengan bersama Bupati. Jadi DPRD juga sebenarnya dapat Pak. Hanya saya tidak tahu teknisnya bagaimana selama ini. Yang sebenarnya kalau atau seyogyanya itu yang bagus, LHP itu khususnya laporan buku pertama itu didistribusi kepada anggota supaya anggota juga tahu mitra-mitra kerjanya yang mana masuk di dalam LHP itu sehingga nanti bisa melakukan pendampingan seperti itu. Baik, terima kasih. Bagaimana Pak Usman? Permisi Pak, apakah bisa dimasukkan, ditegaskan di sini Pak, ditambah anunya, redaksinya? Karena selama ini kan tidak pernah disampaikan kita. Ya, sebenarnya kalau membaca ini kan ini tegas Pak.
disampaikan oleh Bupati dengan dilampirkan laporan keuangan. Jadi ini laporan yang unaudit Pak, sama dengan biasa kalau Bapak yang anggota Dewan yang lama, izin Bapak membahas LKPJ Pak ya. Itu LKPJ kan sebenarnya yang Bapak bahas itu masih unaudit, belum yang diaudit oleh BPK. Nah, tapi ini yang sudah di audit oleh BPK Pak, yang harus dilampirkan. Jadi sebenarnya kalau tidak lengkap Bapak bisa minta kan, karena ketentuannya sudah begitu normanya. Itu. Kalau menurut Bapak penegasannya di mana lagi? Untuk supaya itu dikasih begitu. Begini Pak, kami minta redaksinya di situ, artinya semua hasil pemeriksaan Badan Keuangan jangan hanya sampai di pimpinan saja. Ini wajib diteruskan ke anggota atau komisi masing-masing. Supaya kita ini anggota Dewan sama-sama tahu Pak, apa isi dari hasil pemeriksaan itu. Ini kan bukan ke pimpinan Pak, ke Banggar. Kan Banggar kalau membahas ini dikatakan Banggar membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan PBD sebagai dimaksud dalam pasal 18 ayat atas. Nah, kemudian rancangan itu melampirkan laporan keuangan. Jadi artinya Banggar ini juga menerima LHP BPK itu. Tapi Ketua, Ya, saya mungkin silakan sedikit, Pak. siapa tahu saya keliru, justru ingin meluruskan tapi saya keliru. Ya. Yang dimaksud mungkin sahabat kita di belakang, laporan hasil Temuan. pemeriksaan apa? BPK. Ya, Itu yang dimaksud mungkin. Jadi setiap tahun itu kan kita diaudit. ya, Hasilnya itu dari Badan Pemeriksa Keuangan biasanya kan diwakili oleh pimpinan DPR. betul. Dari sebelah bupati dengan wakil bupati. Ya. Yang dimaksud mungkin di belakang saya adalah hasil dari laporan itu seperti apa. Selama ini mungkin dia maksud adalah hanya diketahui oleh pimpinan, tidak sampai ke anggota. Oh, ya. Kurang lebih mungkin begitu. Kalau saya salah, mohon maaf. Ya. Ya, begitu Pak ya. Ya. Ya, tapi ya, mohon maaf, konteksnya tidak di sini Pak, karena di sini masih terkait dengan pembahasan anggaran gitu. Nanti kalau Bapak kita masuk di fungsi pengawasan Pak, kalau Bapak nanti membutuhkan masuk Ya. di situ. Oke, Ya. kita lanjut. Ketua Tabe, Ya, silakan Pak. saya mohon Ketua, tidak semua juga pertanyaan dilayani. Kalau di luar daripada apa yang kita bahas, jangan dilayani. Terlalu panjang kita bahas ini. Kadang tidak nyambung. Ya. Jadi akhirnya kita susah lama kita bahas. Kalau nyambung baru dibahas Pak Ketua. Terima kasih. Aduh, Ya, susah. silakan Pak. Oke, kita lanjut. Ya, lanjut. Pasal 22 ayat 4 sekarang. Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik negara. Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf G harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah. Ayat 5. Pembahasan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2. Ada pertanyaan sebelum kita pindah ke pasal 23? Lanjut. Jadwal pasal 23, jadwal pembahasan dan rapat paripurna KUA PPAS rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh Badan Musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah. Lanjut. Ya, kita pun pindah ke fungsi pengawasan. Ini sudah lewat ini, di Banggar sudah selesai. Jadi fungsi pengawasan pasal 24 ayat 1. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap A. Pelaksanaan perda dan peraturan bupati. B. Pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. C. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Ayat 2. Pengawasan yang dimaksud ayat 1 huruf A dan huruf B dapat dilaksanakan melalui A. Rapat kerja komisi dengan pemerintah daerah. B. Kegiatan kunjungan kerja. C. Rapat dengar pendapat umum. Dan D. Pengaduan masyarakat. Ayat 3. Fungsi pengawasan yang dimaksud pada ayat 1 huruf A dan huruf B dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan perda, peraturan bupati, dan pelaksanaan peraturan undang-undangan yang lain. Ayat 4. Hasil evaluasi yang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4.
berupa rekomendasi dilaporkan kepada pimpinan DPR dan diumumkan dalam rapat paripurna. Izin, 5. bisa Ada. tanggapi? Ya, silakan Pak. Ini pasal 24 ayat 4, hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ayat 4. Yang dimaksud ayat 4 di sini yang di mana ya? Baik. Kan 3 saja pasal di atas. Oh, salah ketik. Oh ya. Oke. Bagaimana Pak? Ya, Jadi silakan dikasih- lanjut. Dicoret itu. Jadi tidak ada ayat 5. Ayat 5. DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan. 6. Permintaan klarifikasi yang dimaksud pada ayat 5 disampaikan melalui surat pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi sebelum pindah saya juga ingin bertanya di sini. Tidak apa-apa, cuma ini kan ada terkaitnya dengan kemarin temuan bahwa apabila suatu daerah itu sudah mendapatkan wajar tanpa pengecualian, itu katanya mah tidak bisa lagi dibagikan temuannya kepada anggota dewan. Kan seperti itu penjelasannya kemarin. Ini betul atau tidak ini Pak Nado melalui ketua rapat? Ya. Baik, silakan Pak ditanggapi. Baik, saya tidak tahu juga informasinya dari mana. Yang jelas bahwa kalau terkait dengan tindak lanjut LHP BPK oleh DPRD, Bapak bisa melihat rujukannya di Permendagri 13 tahun 2010 Pak. Itu dengan lengkap dijelaskan situ bagaimana mekanismenya. Gitu, Pak. Nah, salah satunya misalnya untuk menindaklanjuti LHP itu oleh DPR adalah dengan membentuk panja kalau DPR menganggap itu perlu. Seperti itu Pak penjelasannya. Terima kasih. Silakan. Lanjut. Pasal 25 ayat 1. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ayat 2. Pemberian rekomendasi dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kita pindah ke pasal 26. Tugas dan wewenang. DPRD mempunyai tugas dan wewenang meliputi A. Membentuk perda bersama Bupati, B. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati, C. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan APBD, D. Memilih Bupati atau Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih daripada 18 bulan, E. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati atau Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian. F. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional daerah. G. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. H. Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. I. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. J. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada pertanyaan pasal 26? Ya, kita pindah ke pasal 27 ayat 1. Pemilihan Bupati atau Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf D diselenggarakan dalam rapat paripurna. 2. Hasil pemilihan yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan keputusan DPRD. 3. Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dalam rapat paripurna, pimpinan DPRD mengumumkan A. Pengangkatan Bupati dan Wakil Bupati atau pengangkatan Wakil Bupati. Pasal 28. Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati kepada Menteri melalui Gubernur. Pasal 29 ayat 1. Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pasal 26 huruf G dan huruf I yang dilakukan oleh pemerintah daerah ditetapkan dalam rapat paripurna. Ayat 2. Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Bupati untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kita pindah ke bab 3. Mekanisme pengisian kekosongan bupati atau wakil bupati. Pasal 30. Penyelenggaraan pemilihan. Itu dulu judulnya Oke. perlu dikoreksi, mekanisme pengisian. Kalau di PP 18, PP 12 itu mekanisme pemilihan. Ya. Silakan Pak. Pasal 30. Bab 3, mekanisme pengisian kosongan bupati. Judul mekanisme pengisian, kalau kami sini PP mekanisme pemilihan. Ya. Ya, mengikuti aja di PP 12, Bu. Berarti diubah, Pak. Mekanisme pemilihan, begitu. Ya. Ya, lanjut Silakan ya. lanjut, Pak. Pasal 30, penyelenggara pemilihan berpedoman pada asas A, asas mandiri, yaitu pemilihan dilaksanakan tanpa intervensi dari pihak manapun dan tidak menggantungkan keputusan pada pihak lain kecuali yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan. B, langsung, yaitu bebas secara langsung memberikan suaranya tanpa perantara. C, bebas, yaitu setiap anggota dewan berhak memilih, bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dari partai, dari siapapun. D, rahasia, yaitu suara pemilihan dalam surat suara dijamin tidak diketahui pihak manapun dengan jalan apapun. E, jujur, yaitu penyelenggara pemilihan, panitia atau partai politik pengusung, pemerintah pengawas dan pemantau, pemilih dan semua pihak yang terlibat baik secara langsung harus bertindak sesuai perundangan yang berlaku. F, adil, yaitu setiap panitia pelaksana pemilih dan partai politik pengusung diberlakukan sama, bebas dari kecurangan pihak manapun. G, kepastian hukum, yaitu memastikan bahwa pemilihan dijalankan dengan baik sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi siapapun. H, tertib, yaitu suatu kondisi pemilihan yang terlaksana secara teratur sehingga mampu menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar tempat pemilihan. I, keterbukaan, yaitu bahwa setiap informasi tentang pemilihan bersifat terbuka kecuali informasi yang bersifat rahasia sesuai perundang-undangan dan kepentingan umum. Kita lanjut ya. 31, bupati berhenti karena meninggal dunia. A, meninggal dunia. B, permintaan sendiri. C, diberhentikan. Siapa tahu ada mau bertanya? Jadi saya minum dulu. Iya. Pasal 31 ayat 2, DPRD menyampaikan usulan pengangkatan dan pengesahan wakil bupati menjadi bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada menteri melalui gubernur untuk diangkat dan disahkan sebagai bupati. Ayat 3, dalam hal DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam waktu 10 hari kerja. Maksudnya 10 hari kerja terhitung sejak bupati berhenti, gubernur menyampaikan usulan kepada menteri dan menteri berdasarkan usulan gubernur mengangkat dan mengesahkan wakil bupati sebagai bupati. Ayat 4, dalam hal gubernur tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam waktu 5 hari kerja. Maksudnya 5 hari kerja terhitung sejak diterimanya usulan dari DPRD kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 2, menteri berdasarkan usulan DPRD mengangkat dan mengesahkan wakil bupati sebagai bupati. Pasal ayat 5, dalam hal gubernur dan DPRD tidak menyampaikan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, menteri mengesahkan pengangkatan wakil bupati menjadi bupati berdasarkan surat kematian, surat pernyataan pengunduran diri, C, surat pemberhentian. Kita pindah ke pasal 32. Wakil bupati yang berhenti, mungkin sama seperti tadi ini. Kita langsung ya ke pasal 33. Persyaratan calon bupati atau wakil bupati, yakni warga negara Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi bupati atau wakil bupati yang memenuhi syarat. A, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Saya kira ini sudah tercatat ini ya. Kita langsung pindah. Sabar ketua. Tadi kita sepakat bacakan satu persatu. Ya. Dibacakan saja. Baca Terima saja. kasih. Kita sepakat tadi. Oke, mau kalau itu dicabut, memang dicabut permintaannya nanti dulu. kita baca. Oke, siap. Lanjut. Pasal 33.
Persyaratan calon bupati atau wakil bupati yakni warga negara Indonesia yang dapat ditetapkan menjadi bupati atau wakil bupati yang memenuhi syarat: A. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. B. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, cita-cita proklamasi 17 Agustus 45, dan kepada negara kesatuan Republik Indonesia. C. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat SMA ini, berusia paling rendah 25 tahun. Bagaimana Gibran kemarin? Tapi Umurnya berapa? sampai di situ saya tanya dulu ya. Baik, silakan Pak. Di sini mungkin dijelaskan poin huruf D, pasal 33, berusia paling rendah 25 tahun. Pertanyaan saya adalah, apakah pada saat mendaftar, apakah pada saat diumumkan sebagai peserta, sebagai calon, atau pada saat akan diambil sumpah atau pelantikan? Terima kasih. Baik, silakan ditanggapi Pak. Baik, ya pertanyaan Bapak ini sebenarnya yang lalu ini Pak, yang dimasalahkan. Makanya memang perlu ketegasan. Terserah Bapak mau yang mana. Mau waktu dia mendaftar, mau waktu diumumkan, ataukah pada saat pengangkatan. Gitu Pak. Nah, sebagai ilustrasi Pak, ya di ASN itu pejabat Pak ya, pejabatnya khususnya pejabat pimpinan tinggi Pratama itu usia yang disyaratkan itu pada saat dia ditetapkan sebagai pejabat setelah selesai proses seleksi gitu. Kenapa? Karena kalau dia masih misalnya di usia itu dia pada saat pendaftaran, nah berjalan prosesnya sudah melewati, maka dia akan gugur. Nah, seperti itu Pak. Nah, sama ini, kalau dia 25 berjalan proses pengisian, nah ternyata lama prosesnya, akan nanti umurnya kan juga akan bisa melewati, nah, maka gugur lagi dia. Bapak lakukan lagi proses pengisian. Nah, seperti itu Pak. Jadi pertimbangannya ada kepada Bapak, yang mana yang menurut Bapak lebih efisien dan lebih memenuhi rasa keadilan gitu. Ya, tapi silakan. Keputusan Mahkamah Agung kemarin terkait dengan usia calon presiden dan wakil presiden itu kan kita sudah tahu hasilnya ya. Juga terkait dengan ada keputusan yang baru terkait orang kait-kaitkan dengan anak daripada presiden ke-7, Kaisang Pangarep. Itu gimana hasilnya di sana? Saya kira kita mungkin ambil juga dari situ. Seperti apa hasil dari Mahkamah Agung pada saat itu? Karena memang ini sensitif masalahnya. Karena tergantung kepentingan. Untung kita sekarang belum ada kepentingan di sini, tapi pada saat nanti pendaftaran akan ada kepentingan di situ. Iya, makanya harus kita memang hati-hati memutuskan ini. Ya, kalau putusan kemarin Pak untuk calon gubernur itu kan menanya Pak ya, calon gubernur itu pada saat pendaftaran, makanya dia tidak mesti karena langsung tahu umurnya kan Pak, iya. Pada saat itu. Nah, tapi itu juga tidak dipertimbangkan ini karena memang kental sekali politisnya kan ini Pak, waktu itu untuk kasus yang Bapak jadikan contoh itu. Tapi ini kan mungkin ada pertimbangan lain DPR itu bahwa itu yang perlu dilihat Pak. Bahwa kalau Bapak memilih pada saat pendaftaran, terus ini berjalan pemilihannya, nah terus dia melewati waktu itu, berarti tidak nanti tidak bersyarat lagi kan gitu Pak. Seperti itu yang menjadi bisa menjadi masalah. Tapi kalau diambil misalnya pada saat penetapan, nah itu mungkin tidak bisa artinya bisa dihitung seperti itu. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangan seperti itu. Ya, itu pertimbangan dari saya Pak, tapi mungkin masih subjektif juga. Ya, bagaimana Pak? Lanjut. Lanjut. Jangan dulu, ini belum diputuskan, harus Bapak putuskan ini Pak. Ya. Supaya tidak ada perdebatan nanti di kemudian hari. Minta dulu advisnya, ada pendapat dari Pak Kabak mungkin. Baik, terima kasih anggota Dewan yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua, Wakil Ketua, dan para anggota Dewan. Kami hormati Pak Dr. Jaka dan hadirin sekalian yang kesemuanya saya hormati.
sama tadi yang disampaikan oleh beberapa anggota dewan yang terhormat bahwa pencermatan terkait dengan substansi dari draft ini memang kita mengacu pada dua pertimbangan. Yang pertama, ketika dia letterlet merupakan amanah dari PP 12 2018, maka sesungguhnya itu standar baku tatib. Dan kalaupun ada yang ingin diinkludkan, tentu syarat mutlaknya adalah dia tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kedua, dalam PP 12 dan Undang-Undang 23 sesungguhnya ada ranah juga bagi kita untuk memasukkan yang merupakan domain dari kearifan lokal. Tetapi kembali lagi ke pasal 1 bahwa tidak serta-merta itu bisa dilakukan, tetapi mengacu lagi merujuk pada ketentuan yang lebih tinggi. Nah, terkait dengan perdebatan ini saya sepakat dengan kita semua, Pak. Di satu sisi kepastian hukumnya itu harus terjamin, karena ini tatib yang menjadi rujukan bagi anggota dewan terhormat dalam beraktivitas dan beracara di kemudian hari. Di satu sisi secara norma seperti ini yang tertera sekarang, Pak Herdin Tahan yang terhormat. Jadi kalau saya sama dengan Pak Jaka tadi, mungkin sesi ini kita belum bisa memutuskan, tetapi saya kira fatwa yang terjadi di tingkat nasional kemarin itu salah satu pertimbangan bagi kita semua untuk tahapan selanjutnya. Saya kira secara mekanisme rancangan peraturan DPRD ini akan tetap kita sampaikan ke Biro Hukum untuk difasilitasi. Saya kira izin mungkin nanti ranahnya di sana untuk memveto, pilihannya pada norma yang mana yang juga merupakan tindak lanjut dari peraturan. Di sisi lain ini kearifannya Sopeng. Saya kira kalau itu bagian dari kearifan, maka sesungguhnya apa yang terjadi di lapangan layak dipertimbangkan untuk dimuat sebagai sebuah norma. Karena jangan-jangan ketika 20 atau 25 tahun nanti akan ada yang terbatas mendaftar pada perspektif ini ketika parameternya dia pendaftaran calon. Mungkin angka 25 lebih familiar ketika di penetapan dan lain sebagainya. Saya kira itu juga bagian dari kearifan lokal dan kondisi yang perlu dipertimbangkan. Tapi saya kira ini dinamika yang berkembang dan patut kita apresiasi sebagai bagian dari pertimbangan ke depannya. Terima kasih untuk sementara. Ya, baik. Silakan, Pak. Baik, Ketua, saya kira saya setuju. Jadi ini tidak diputuskan dulu. Kita semakin kita minta pendapat kepada orang yang paling mengetahui. Tentu saja kita juga menggali atau mengambil nilai-nilai kearifan lokal kita. Jadi kita akan bawa menjadi catatan untuk dilakukan evaluasi. Evaluasi ya. Fasilitasi di Biro Hukum. Yang kedua, ini kan batas paling rendah. Adakah kemudian aturan yang mengatur bahwa batas usia paling tinggi? Seharusnya kan begitu. Karena dibatasi dalam usia rendah, paling rendah, maka seharusnya juga dibatasi usia paling tinggi. Itu pertanyaan saya. Ketua, makasih. Ya, silakan. Tanggapannya. Ya, jadi gini Pak, kenapa sebenarnya diberikan batasan terendah? Bahwa kalau berbicara mengenai kepemimpinan ini kan terkait dengan kematangan Pak. Ya, kalau dia di bawah itu apa kematangan? Nah, tapi kalau tertingginya kenapa ditetapkan? Karena semakin biasa orang berumur, semakin matang gitu Pak. Nah, sehingga kalau Bapak baca juga di Undang-Undang Pemilu itu tidak ada batas maksimalnya Pak gitu. Ya, walaupun memang kadang-kadang kita katakan kalau ada terendah mestinya ada yang tertinggi, tapi tidak selalu seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Baik Ketua, saya kira saya sih bisa terima, cuman saya ingin ada sedikit argumentasinya bahwa kalau alasannya kematangan, Allah itu menganggap manusia paling matang itu di usia 40. Maka Nabi dan Rasulullah itu diangkat di usia 40 tahun. Tapi tidak ada masalah, karena bagian daripada diskusi kita dan bagian daripada demokrasi, sah-sah saja apapun yang paling wajar dan pantas kita mengacu saja paling tinggi di sana seperti apa dari Mahkamah Agung. Makasih kita kembali. Ya, baik, silakan. Kita lanjut di Pimpinan. Ya, silakan Pak. Makasih. Jadi saya langsung terkait dengan pasal 33 huruf C terkait dengan
berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Jadi kami juga mohon penjelasan kepada tim, apakah misalnya ini tidak bisa dirubah? Karena ini kan calon bupati, bagaimana kalau misalnya S1, minimal S1? Karena saya lihat di sini sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat. Jadi untuk itu mohon penjelasan. Baik, saya sedikit menjelaskan. Mungkin aturannya sudah dijelaskan dari PP 12 tahun 2018. Jadi acuannya dari situ, Pak. Oh, jadi kalau memang di PP 12 berarti itu sudah paten juga? Ya, betul, Oke, Pak. makasih. Ya, terima kasih. Oke, Saya lanjut. Kita lanjut. Iya. Iya. Oke. Saya sudah banyak makan ini di depan. Saya pindah ke E ya, ayat E. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang ditetapkan oleh Pangli. F. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana makar dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih daripada 5 tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulangi tindak pidananya. G. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. H. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian. I. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi. J. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara atau daerah. Kayak kalau ada uang utang di bank, tidak bisa ini, Pak. K. Tidak sedang dinyatakan valid berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. I. Memiliki nomor pokok wajib dan memiliki laporan pajak pribadi. M. Tidak berstatus sebagai gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati atau wali kota atau wakil wali kota dari daerah lain. N. Berhenti dari jabatannya bagi gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati dan wali kota atau wakil wali kota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkannya sebagai calon. O. Belum pernah menjabat sebagai bupati atau wakil bupati atau wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota selama 2 masa jabatan dalam jabatan yang sama. F. Tidak berstatus sebagai penjabat gubernur atau penjabat bupati atau penjabat wali kota. Q. Memahami visi misi dan program strategis pada RPJMD. R. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dalam melampirkan persetujuan pimpinan partai. S. Menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan aparatur sipil negara sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan dengan melampirkan surat persetujuan pemberhentian dari pejabat yang berwenang. T. Menyatakan berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah. U. Melampirkan kartu tanda penduduk elektronik KTPL dengan nomor induk kependudukan. V. Menyertakan daftar riwayat hidup. W. Tidak berstatus sebagai anggota Pangli. Oke? Bagian ketiga, dokumen persyaratan calon bupati. Baik, Pak, silakan. Ini terkait persyaratan calon bupati dan wakil bupati. Ini kan merujuk juga dengan PKPU ya. Apakah memang kita di sini memang ada nanti kewenangan untuk melakukan juga seleksi seperti KPU? Bisa mungkin dijelaskan karena apa yang saya baca di sini ini semua adalah persyaratan untuk menjadi calon bupati wakil yang diumumkan oleh KPU pada saat ini. Ya. Baik, silakan Pak. Ya, baik. Jadi
ini terkait dengan pemilihan dalam rangka kekosongan jabatan bupati dan atau wakil bupati, Pak. Nah, syarat-syarat itu sudah diatur bukan di PKPU, Pak, tapi ada di dalam PP terkait dengan tata cara pemilihan dan pengisian jabatan akibat kekosongan itu. Jadi memang sudah diatur. Karena itu menjadi pedoman bagi Panli, Pak, untuk dalam menyeleksi calon-calon yang diusulkan oleh partai pengusung. Jadi persyaratannya itu memang menjadi pedoman, Pak. Seperti itu. Bukan pakai PKPU. Seperti itu, Pak. Ya, baik. Lanjut. Mana? Lanjut. Bagian ketiga, Ya, lanjut. dokumen persyaratan calon wakil bupati atau wakil bupati. Pasal 34. Calon bupati atau wakil bupati melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut. A. Ketua, Pak Tabe, ini Ya, ada usulan dari silakan. belakang dan dari samping. Tadi kan kita sepakati dibaca semua. Bisa tidak itu selesai sampai jam 4? Sementara ada jadwal besok. Makanya tadi dari awal saya usulkan jangan dibaca semuanya. Yang sifatnya normatif ditinggalkan saja. Tapi bapak-bapak tadi ada yang sepakat, ada yang tidak. Coba saya ikuti maunya bapak, akhirnya kan begini jadinya. Jadi kalau kita mau dicabut tadi kembali kesepakatan kita, baru kita bikin kesepakatan lagi. Makasih. Sudah 100 lebih. Makanya tadi saya mau bahwa silakan. pasal kita dulu cepat ya. Pasal 35 bagaimana? Supaya ini agak lebih cepat ya. Ini kan sebenarnya Nah, dicabut Ya. dulu kesepakatan awal. Jangan besak sekali lagi, jangan besarkan Pak. Tadi kita sudah sepakat bahwa dibacakan pasal per pasal. Tiba-tiba di jalan bapak tanpa pakai lampu sen, mau pindah lagi tidak bisa. Ini kita forum yang terhormat ini dicabut dulu baru bikin kesepakatan awal. Terima kasih. Ya, baik. Saya minta kesepakatan dulu teman-teman, bagaimana kita cabut kesepakatan awal, kita ubah agar rapat ini bisa berjalan dengan cepat karena masih ada agenda selanjutnya. Izin pimpinan. Ya, silakan. Saya pikir mengingat waktu ya. Kalau kita bacakan ini 184 ayat pasal ini Pak, kita mau bacakan. Kalau kita mau baca sampai tuntas dan semua mau dibacakan ini, saya pikir tidak akan selesai hari ini. Jadi saya setuju saja kalau keputusan awal kita cabut dulu, baru bisa kita bikin keputusan baru lagi. Ya. Terima kasih pimpinan. Baik. Bagaimana? Kita sepakat, kita cabut dulu. Ya. Oke. Ya. Baik, kalau itu saya cabut hasil kesepakatan kita awalnya. Baik, kita tentukan pembahasannya kita ini untuk lebih mempercepat, kita baca yang ada perubahan atau pertimbangan Bapak Ibu sekalian seperti apa? Izin Ketua. Ya, silakan. Kalau saya singkat mungkin, karena kan kita sebelumnya kan kita sudah dikasih bahan sebenarnya. Dari 3 hari yang lalu kita sudah pelajari, mungkin setelah kita mendapatkan draft tatip yang kemarin, mungkin kita masing-masing sudah pelajari di rumah dan kita punya catatan tersendiri apa yang akan kita pertanyakan dan apa yang kita mau tegaskan. Mungkin seperti itu Ketua. Ya. Mungkin kita cari saja Baik. pasal apa saja Ya. yang kita bisa bahas dalam hal ini. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Saya juga sedikit kembali mengingatkan, menyampaikan ulang. Tadi ada usulan dari tim penyusun yang kita bahas, yang ada perubahan saja. Sesuai dengan saran dari tim penyusun atau bagaimana tanggapan Bapak Ibu sekalian. Karena selebihnya tidak ada perubahan ataupun sesuai dengan PP 12 tahun 2018. Sepakat Ketua. Izin Ketua. Ya, silakan. Terima kasih Ketua. Yang pertama, mohon maaf, apakah hanya di Komisi 2 yang saya yang salah? Komisi 2 itu kalau saya tidak salah baru tadi pagi kami dapat. Baru tadi pagi. Yang kedua,
tolong dipahami bahwa di periode ini ada 13 anggota dewan yang baru. Kami tidak tahu yang mana yang berubah, yang mana yang tetap. Itu yang kami belum paham. Jadi kalau ada teman-teman anggota dewan yang bisa tunjukkan yang mana yang berubah dan yang mana yang tidak, mungkin itu lebih bagus. Karena kalau saya pribadi sebagai anggota dewan yang baru, saya tidak tahu yang mana di sini aturan tertib yang berubah. Terima kasih. Tabe, Pak Ketua. Ya, silakan Pak. Jadi ini menurut pendapat saya. Mungkin kita kasih kesempatan kepada anggota dewan yang terhormat Pak Ketua mempelajari kurang lebih 30 menit. Kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh dicatat. Nanti 30 menit kita kembali buka apa pertanyaan-pertanyaan itu. Kalau kita mau memang menargetkan ini selesai jam 4. Saya kira itu masukan dari saya. Baik, ada saran dari Pak Janasfidin. Kita beri kesempatan selama 30 menit untuk melihat tata tertib yang ada, yang mana yang perlu kita pertanyakan. Kalaupun ada pendapat lain seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Senal Nur, jadi harapannya mungkin Pak Senal Nur kita mesti lanjut bahas. Sebenarnya saya tidak ada masalah mau kalau Ya, masalah durasi waktu sebenarnya saya tidak masalah. Cuman tolong disampaikan ke kami mana aturan yang ada di sini yang berubah dan mana yang tidak. Kalau kita bilang tadi kita hanya bahas yang berubah, yang mana yang berubah di sini? Itu yang kami tidak paham. Dan saya sangat yakin di antara 13 ini pasti sama dengan pemikiran saya. Ya. Atau kita izin Pak. Ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ketua. Saya setuju dengan Bapak respon itu. Jadi gini mungkin, kalau Pak Wakil bacakan misalnya pasal berapa gitu, mungkin nanti tinggal saya ikut menyela gitu bahwa ini ada di pasal sekian di PP2, sehingga nanti Bapak tinggal menuliskan di sampingnya gitu Pak. Ya kan? Misalnya seperti ini Pak ya, pasal 58 keanggotaan DPRD itu sama dengan pasal 27 di PP 12. Nah kemudian pasal 59 sama dengan pasal 28 dan seterusnya gitu. Jadi kalau ada keraguan di antara Bapak nanti, tinggal Bapak menyandingkan antara rancangan tatip ini dengan PP 12 gitu Pak. Nanti mungkin kan ini masih juga ada tahap fasilitasi. Nah di dalam perjalanannya itu mungkin masih ada pertanyaan Bapak bisa buatkan catatannya kan seperti itu. Ya nanti selanjutnya disampaikan pada saat nanti dikompilasi oleh sekretariat Dewan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Bagaimana Pak? Ya, jadi itu terus kesepakatan Pak Wakil membaca, nanti saya sebutkan itu sandingannya di pasal berapa. Artinya kalau dia ada sandingannya berarti ini bisa lanjut gitu Pak. Nah, pasal sekian penyandingnya pasal ini dan seterusnya. Dan gitu. Tapi Ya. Ketua. Ya, silakan Pak. Sebenarnya kalau kita mau baca ya, ini kan rancangan sekarang ini 2019 ada di sini. Kalau dapat 3 mungkin Pak. Oh yang Bapak maksud peraturan DPRD tatip lama. Iya. Iya, Kan benar. itu yang berubah. Iya. Kan itu yang banyak berubah, ada yang berubah. Kalau Iya. PP yang 12 tadi itu kan tidak begitu banyak, karena itu kan relatif normal itu. Iya. Setuju. Sekali lagi kalau kita baca, yang berubah ada di sini. Ada di sini 2019, kemudian ada di sini 2024. Pedoman itu kan ini. Cuma mungkin karena kalau kita tidak baca kita tidak paham. Dan apa ya? Sabar, saya masih bicara, nanti Bapak mau bicara, minta izin sama Ketua. Ya, betul. Ada aturan, Silakan Pak. lanjut Pak. Hah? Ya. Sekarang karena dia mengaku tidak dapat ini, sekretariat, tolong diperhatikan itu. Ada enggak kita sudah sampaikan ke dia? Sekretariat, silakan. Sekretariat? Tapi mengakunya tidak ada. Oh berarti 3 ini kasihnya.
kalau kami hanya dapat ini tadi pagi. Sabar-sabar Sabar, Pak. Bapak tunggu, Pak. kalau berbicara Tunggu, sekali Pak. lagi lewat ketua. Ya. Silakan dulu, Pak. Iya harus begitu. Ya. Sekali lagi bagian sekretariat, menurut Pak Syahrir tidak ada. Senal Nur. Yang mana betul? Senal Nur. Hah? Pak Senal, sorry. Pak Senal, yang mana betul? Terima kasih ketua. Ya, baik. Mungkin dari pihak sekretariat mungkin bisa di cross check ulang dulu, karena dari pernyataan dari beliau Pak Senal Nur, beliau tidak lengkap yang dia dapat. Izin ketua. Lihat tanda terimanya. Ya. Tapi mungkin bisa dicek ulang dulu Bu, karena beliau tidak dapat juga yang salinannya semua. Minta tolong di cross check dulu. Ya, izin ketua. Ya, silakan Pak. Sekedar masukan ini untuk sekretariat AB, karena saya terus terang juga sempat miss tadi malam. Makanya saya sempat bertanya di grup komisi, apakah teman-teman sudah mendapatkan semua ini. Jadi mungkin sekretariat sudah mendistribusikan ke setiap komisi, tapi kita tidak ada pemberitahuan di grup bahwa kita sudah meletakkan semua bahan draft tatip di masing-masing tempatnya, begitu. Jadi mungkin di situ missnya barangkali Pak Ketua. Ini untuk masukan ke depan. Jadi mungkin semua ada, cuman tidak tersampaikan. Coba nanti saya pastikan lagi. Karena Ya, silakan Pak. Maaf Pak Ketua. Yang saya pahami, tadi pagi yang dikasih baru yang ini. Saya tidak tahu kalau 2 minggu yang lalu ada pembagian. Coba nanti saya pastikan lagi. Yang jelas tadi pagi yang kami dikasih, dan bukan 3 hari yang lalu, baru tadi pagi dikasih adalah ini. Seperti itu Pak Ketua. Terima kasih. Baik, saya juga baru ingat kemarin setelah rapat Bamus juga sudah dikirimkan melalui via WA, karena proses duplikasikannya masih sementara proses kemarin waktu kegiatan Bamus, makanya dikirim lewat via WA di grup seluruh anggota DPR. Terkait, jadi saya juga minta pendapat Bapak Ibu sekalian untuk mempercepat pembahasan kita pada hari ini. Langkah-langkah terbaiknya yang seperti apa? Karena ada 2 pendapat yang berbeda, karena mungkin dari beberapa kelalaian atau ada yang tidak tersampaikan betul bagaimana draft-draft yang disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Saya juga minta saran dari Bapak Ibu, istilahnya efektifnya lebih cepatnya seperti apa, agar semua bisa jelas. Jadi kalau tidak ada yang berpendapat, Ya, silakan. saya berpendapat Pak Ketua. Silakan Pak. Jadi mungkin baiknya, tadi saya ulangi lagi, kita kasih kesempatan anggota mempelajari ini kurang lebih 30 menit atau 1 jam. Ya sudah itu, catat pasal berapa, ayat berapa yang kita mau tanyakan. Ya nanti kita dikasih kesempatan untuk bertanya kepada tim pengusun. Kalau untuk mempercepat. Saya kira seperti itu dari pendapat saya Pak Ketua. Baik. Izin, bagaimana Pak? Siapa tahu ada masukannya? Izin Pak Ketua. Ya, silakan Pak. Jadi saya punya usul, bagaimana kalau kita langsung bahas di bab 4 terkait dengan keanggotaan DPRD sesuai dengan tupoksi kita. Yang berarti langsung kita tinggalkan. Langsung saja masuk di bab 4. Bagaimana pendapatnya Bapak Ibu yang lain peserta rapat pada hari ini? Lanjut. Apakah kita berikan waktu untuk mempelajari selama 30 menit, atau tadi penyampaian dari Pak Kama langsung lompat ke bab 4, atau bagaimana Pak? Ini mungkin usulan terakhir saya. Ya, silakan Pak. Mudah-mudahan ini yang betul. Jadi TAB, ketua rapat atau pimpinan tetap menyampaikan, misalnya saya kasih contoh saja ya,
pasal 34. Bisa dilihat, ada pertanyaan sampai di sini. Tadi kan